Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, hello, welcome back to our channel, our vlog channel SMA Namira Official Video. Stay tuned on me, Ridwan, as your mathematics teacher. Okay, students, we are getting to the fifth meeting. The topic that we learned today is about the logarithm. Nah, pembahasan sebelumnya kan kita tentang eksponen ya atau pangkat. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan belajar tentang inverse atau kebalikan dari eksponen, yaitu logaritma. Oke, kita akan bahas tentang konsep dasar dari logaritma ya. Jadi seperti ini, misalkan ada bilangan berpangkat ya. Sebelumnya kan kita udah belajar eksponen ya. Ada bilangan berpangkat 4 pangkat 3 sama dengan 64. Nah, bagaimana kita cari misalkan angka 4 ya. Misalkan angka 4 ini diperoleh dari mana? Bisa kita buat menjadi akar pangkat 3 ya dari 64 kan gitu ya. Nah, selanjutnya angka 3 misalkan. Nah, angka 3 ini bisa kita peroleh dari operasi apa? Dari bentuk 4 pangkat 3 sama dengan 64 ini ya. Nah, jadi perlu operasi khusus yang dalam hal ini kita buat dalam bentuk logaritma ya, atau inverse dari bentuk pangkatnya. Jadi 3 itu sebenarnya diperoleh dari 4 log 64. Oke? Oke, baik. Nah, jadi kalian sudah mempelajari tentang konsep logaritma. Kita masuk ke definisinya agar lebih paham mengenai konsep logaritma tersebut. Jadi, karena logaritma adalah inverse dari bentuk pangkat, maka jika ada A pangkat B sama dengan C, ini akan sama juga dengan bentuk logaritmanya, yaitu A log C sama dengan B. Oke, nah kalau kamu perhatikan, jika A berpangkat B sama dengan C, bentuk ekivalennya adalah A log C sama dengan B, maka ini bisa kamu buat seperti ini ya. Jadi A berpangkat B itu menghasilkan C, begitu ya. Nah, jadi A berpangkat B akan menghasilkan C, seperti bentuk pangkat berikut. Oke, nah kita sudah masuk ke bentuk logaritma dari A log C sama dengan B. Nah, dari sini ini ada ketentuannya ya. Untuk A ini dikatakan sebagai basis ya. Ini adalah basis. Nah, untuk C ini sebutannya adalah numerus ya. Sedangkan ini adalah hasil dari logaritmanya, kan begitu ya, hasil. Oke, nah untuk syarat basis itu ada syaratnya ya. Jadi kalau basis dia itu ada syaratnya. Yaitu syaratnya adalah A-nya harus besar 0. Jadi dia harus positif dan tidak boleh sama dengan 1. Ya. Oke. Nah, kalau dia numerus ya, yaitu nilai C ya, numerus itu syaratnya harus C-nya besar 0 ya. C besar 0. Oke, kita masuk ke contohnya ya. Nyatakan bentuk perpangkatan berikut menjadi bentuk logaritma. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Mau diubah menjadi bentuk logaritma. Kalau kamu perhatikan bentuk awal yang sebelumnya ya, bahwasanya A pangkat B ya, A pangkat B sama dengan C, ini ekivalen dengan A log C sama dengan B. Jadi A berpangkat B itu sama dengan C. Dari sini bisa kita tentukan ya, 2 pangkat 3 sama dengan 8, berarti 2-nya itu si 2, A-nya itu si 2 ya. Berarti 2 log C-nya itu si 8 ya. Jadi 2 log 8 sama dengan 3. Bisa ya? Oke, kita lanjut untuk contoh berikutnya. 5 pangkat 2 itu sama dengan 25. Berarti A-nya itu adalah 5. Berarti 5 log C-nya siapa? 25 ya. Sama dengan 2. Oke, satu lagi. Berarti 3 pangkat 4 sama dengan 81. Bisa kita ubah menjadi bentuk pangkat atau bentuk logaritma ya. Menjadi 3 log 81 sama dengan 4. Kita masuk ke contoh yang berikutnya. Contoh kedua, nyatakan bentuk logaritma berikut menjadi bentuk perpangkatan. Oke, ingat kembali ya, bentuk dari ekivalen antara pangkat dengan logaritma ya. A pangkat B sama dengan C itu adalah A log C sama dengan B, yaitu polanya A berpangkat B sama dengan C ya. Berarti kita tinjau ya, bentuk logaritma menjadi bentuk pangkat.
Berarti 3 berpangkat 2 sama dengan 9. Kan gitu ya. Berarti bisa kita tulis 3 berpangkat 2 itu sama dengan 9. Oke? Lanjut untuk soal berikutnya. 2 log akar 2 sama dengan setengah. Berarti 2 berpangkat setengah itu sama juga dengan akar 2 ya. Berarti 2 pangkat setengah sama dengan akar 2. Oke? Nah, terakhir 4 log 256 sama dengan 4. Berarti harus diubah menjadi bentuk pangkat 4 pangkat 4 ya, sama dengan 256. Nanti kita tulis 4 berpangkat 4 sama dengan 250. Bisa ya? Semoga paham. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, baik, kita masuk ke contoh yang ketiga. Contoh ketiga ada tentukan hasil dari bentuk logaritma berikut ini ya. Jadi yang dia tanya itu adalah hasil ya. Setelah kalian sudah bisa mengubah bentuk logaritma menjadi bentuk pangkat, pangkat menjadi bentuk logaritma. Nah, sekarang kita mau cari hasil dari suatu bentuk logaritma ya. Jadi diketahui soal nomor 1, 9 log 81 sama dengan berapa? Nah, sesuai dengan yang kita sudah pelajari tadi, bahwasanya 9 pangkat berapa hasilnya 81 kan gitu ya. Berarti kita bisa buat 9 pangkat berapa, anggap situ X ya, hasilnya 81. Nah, otomatis 9 pangkat 2 ya, X sama dengan 2 ya. Gitu. Oke, next, kita lanjut. Soal nomor 2, 5 log 125. Berarti bisa kita buat 5 pangkat berapa hasilnya 125 ya. Nah, itu adalah 5 pangkat 3. Oke, kita lanjut berikutnya. 3 pangkat berapa ya? 3 pangkat berapa? Itu hasilnya 243 ya. Kalau kamu cari ini hasilnya adalah 3 pangkat 5. 3 pangkat 5. Oke, next berikutnya 2 log 512. Berarti 2 pangkat berapa hasilnya 512. Bisa kita hitung X sama dengan 2 kali 2 kali 2 sebanyak 9 kali ya, 9. Oke, dan terakhir setengah log 1/16. Nah, kamu harus cari ya, kira-kira setengah pangkat berapa hasilnya X ya, setengah pangkat berapa itu hasilnya 1/16 kan gitu ya. Nah, 1/16 ini bisa kita ubah menjadi setengah pangkat 4 ya. Nah, maka dapatlah X sama dengan 4. Nah, saya rasa cukup jelas ya mengenai pembahasan tentang konsep dasar logaritma. Oke, anak-anak bagaimana? Sudah cukup paham ya dengan video yang sudah kamu tonton ini? Nah, semoga bermanfaat untuk kehidupan kamu di masa mendatang. Nah, saya rasa cukup sekian untuk pertemuan hari ini. I think it's enough for today. Thank you for your attention. Stay safe and stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.